Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan video terakhir kita mengkaji tentang definisi fisiologi berdasarkan kegunaan. Nah, sekarang kita akan membahas seputar pertanyaan dasar mengenai emang siapa sih peletak batu pertama terhadap ilmu fisiologi itu. Nah, berikut ini ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu fisiologi. Check it out. Yang pertama ada Claudius Galenus yang hidup antara 126 sampai 199 Masehi. Disebut juga sebagai orang pertama yang menggunakan eksperimen untuk menyelidiki fungsi tubuh dan dianggap sebagai pendiri fisiologi eksperimental di dunia medis. Kemudian yang kedua ada William Harvey yang hidup pada abad ke-17. Itu menjelaskan sistem peredaran darah dan menunjukkan kombinasi pengamatan dekat dan eksperimen yang berhati-hati untuk mempelajari fungsi tubuh yang fundamental bagi perkembangan fisiologi eksperimental. Kemudian yang ketiga ada Hermann Boerhaave yang hidup antara 1668 sampai 1738. Sering disebut juga sebagai bapak fisiologi karena karyanya berupa buku teks berjudul Institutions Medica dan cara mengajarnya yang cemerlang di Universitas Leiden. Kemudian yang keempat ada Claude Bernard yang hidup antara 1813 sampai 1870 yang menemukan konsep milieu interior atau lingkungan internal yang kemudian disebut sebagai homeostasis oleh Walter Cannon. Meskipun ada beberapa tokoh yang berkontribusi, Hermann Boerhaave sering dianggap sebagai bapak fisiologi karena pengaruhnya yang besar dalam pengajaran dan penulisan buku teks yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu fisiologi modern. Selanjutnya, kalau ada yang bertanya ilmu fisiologi berasal dari sumber apa aja sih? Nah, maka jawabannya sebagai berikut. Yang pertama itu dari asal kata. Fisiologi berasal dari bahasa Belanda fisiologi, dibentuk dari dua kata Yunani kuno, physis dan logia. Physis itu artinya asal-usul atau hakikat dan logia yang berarti kajian. Istilah fal diambil dari bahasa Arab yang berarti pertanda, fungsi atau kerja. Yang kedua, awal perkembangan ilmu fisiologi manusia itu dimulai sekitar tahun 420 sebelum Masehi pada zaman Hippocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Aristoteles pada masa Yunani kuno juga berkontribusi dalam perkembangan awal fisiologi. Kemudian yang ketiga, perkembangan selanjutnya. Yang pertama, Jean Vernel memperkenalkan istilah fisiologi pada tahun 1525. William Harvey menjelaskan adanya sirkulasi darah pada abad ke-17 yang menandai awal fisiologi eksperimental. Kemudian yang ketiga, Hermann Boerhaave itu sering disebut sebagai bapak fisiologi karena karyanya Institutions Medica. Kemudian yang keempat ada perkembangan modern. Pada abad ke-19, penemuan teori sel oleh Matthias Leiden dan Theodor Schwann pada tahun 1838. Lalu Claude Bernard menemukan konsep homeostasis pada tahun 1813 sampai 1878. Lalu di abad ke-20 perkembangan fisiologi komparatif dan ekofisiologi. Jadi ilmu fisiologi berkembang dari berbagai sumber dan kontribusi ilmuwan sepanjang sejarah, mulai dari zaman Yunani kuno hingga era modern dengan pengaruh dari berbagai bahasa dan budaya.